Oke, sekarang kita akan melakukan pemisahan transaksi berdasarkan kategori, di mana kita akan mengambil data menggunakan fungsi Bitwin untuk semua transaksi yang memiliki kode 3000 sampai dengan 3750 pada tabel TransApril. Langkah-langkahnya yang pertama, kita buka dulu bagi tabel TransApril. Lalu kita klik bagian Edit View Filter. Nah, di bagian Edit View Filter kita tuliskan Bitwin dalam kurung Altrim dalam kurung out, tutup kurung, koma, kutip 3000, kutip, koma, kutip 3750, kutip, tutup kurung. Nah, kita klik verify dahulu. Nah, di sini expression sudah valid. Lalu kita tulis di sini save as sebagai Bitwin underscore 3000 underscore 3750. Lalu kita klik OK. Nah, lalu selanjutnya kita klik Analyze on Record. If-nya kita pakai yang between 3000 sampai dengan 3750. Lalu OK. Oke, klik OK. Nah, di sini akan terlihat bahwa akan ada 88 record yang tercantum dari analis tadi. Lalu setelah ini kita klik analis lagi, lalu total field. Pada total field kita pilih amount. Lalu klik OK. Nah, di sini terlihat ada 47.248,27, di mana untuk memfasilitasi lebih jauh analisis transaksi, maka hasil ini dapat difilterkan ke tabel yang baru dengan cara klik data, lalu ekstrak data. Nah, di sini kita harus pilih yang bagian record, dan di bagian to kita isikan bahwa trans 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 underscore April underscore travel. Lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat tabel-tabel yang sudah kita bikin sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya, kita memisahkan biaya rekreasi secara khusus. Di mana yang pertama kita klik lagi TransApril. Nah, kita klik Edit View Filter. Di sini kita tuliskan match dalam kurung Altrim dalam kurung code kurung koma kutip 5813 koma kutip itu koma apa sih? Koma 7992 kutip tutup turun. Lalu kita save ini dengan nama match underscore 5813 underscore 7992. M-nya kecil. M. Nah, lalu kita klik OK.
nggak bisa. Oke, untuk selanjutnya adalah membuat daftar jumlah setiap nomor kartu. Yang pertama, kita buka dulu tabel Transapril, lalu eh, kita buka bagian analyze. Analyze, lalu klik classify. Nah, di dialog box ini untuk classify on kita pilih card num, dan untuk di subtotal field kita pilih amount. Nah, sebelum kita klik OK, kita ke kolom output dulu. Di sini bagian to-nya kita pindahkan ke bagian file. Nah, untuk name-nya di sini kita beri nama syntax, yaitu trans underscore April underscore by underscore ccn. Lalu kita klik OK. Nah, table Transapril by ccn ini mengakumulasikan jumlah transaksi per nomor kartu. Daftar nomor field, akun, jumlah transaksi per nomor kartu. Nah, di bagian percent of account, kita klik kanan. Lalu kita remove selected column. Kita klik remove saja. Nah, untuk percent of field juga kita klik, kita remove selected column, kita remove. Nah, disinilah daftar transaksi yang secara lengkap untuk melihat untuk melihat jumlah setiap nomor kartu yang tercantum. Mungkin untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Lovenia Ulfa Yosya. Untuk Lovenia dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya tutorial bab. Silakan lanjutkan, Love. Hostnya, tolong. Selanjutnya bab 5 yaitu menentukan transaksi-transaksi yang sudah kadaluarsa. Perusahaan Metaport telah menciptakan kode transaksi berbagai jadi 3 kategori, yaitu acceptable, wajar atau diterima, unacceptable, tidak wajar atau tidak diterima, dan kondisional, membutuhkan persetujuan di awal. Untuk memperoleh informasi transaksi yang kategori unacceptable, langkah yang harus dilakukan adalah mengecek kode-kode yang terdapat pada semua file database, dalam hal ini tabel di Project ACL. Yang kedua, mengidentifikasi transaksi yang memiliki kode kategori unacceptable. Yang ketiga, mengidentifikasi karyawan siapa sajakah yang kartu kredit sudah berkategori unacceptable. Dan yang keempat, menciptakan laporan daftar karyawan yang kartu kreditnya berstatus unacceptable. Pertama, cek tabel apakah error atau tidak. Yang kedua, lakukan cek apakah data pada tabel acceptable codes dan unacceptable codes sudah bebas dari error. Ketiga, sebelum menggunakan instruksi join kedua, kunci file pada kedua tabel tersebut wajib tipe filenya, karakter, dan panjang kedua filenya sama. Yang pertama, pilihkan tabel yang akan dicek, yaitu selanjutnya pilih data, pilih verify, lalu pilih add all, dan klik OK. Jika have zero data validity error, berarti siap untuk diolah. Selanjutnya, mengecek panjang file dan tipe file. Yang pertama, aktifkan acceptable, lalu pilih edit,
lalu table layout, dan pada tipe kodenya yakinkan bahwa tipenya adalah ASCII. Lalu accept entry. Dan kita close. Selanjutnya, aktifkan accept table code, yaitu klik pada toolbar edit table dan add a new expression. Lalu pada text box name ketik underscore slope underscore acceptable. Lalu pada ini ketik tutup kurung format 1,4 tutup kurung. Selanjutnya accept entry. Pada judul acceptable, quotes, klik kanan, add column, lalu add quotes with acceptable dan add, lalu oke. Lalu muncul quotes with acceptable pada kolom tab view-nya. Selanjutnya pada unacceptable, edit table layout. Add an expression, lalu pada name-nya lalu accept entry. Sekarang kita sudah memiliki kunci file yang harmoni, artinya kita sudah bisa melakukan join beberapa table dengan menggunakan field quotes underscore dan underscore unacceptable dari tabel quotes unacceptable dan field quotes acceptable dari table quotes acceptable. Enggak apa-apa. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan pada bab 5. Tampilan table quotes unacceptable akan dijadikan jadi 2 tabel. Yang pertama, aktifkan tabel unacceptable quote, lalu pilih data, kemudian join table,
Pada daftar secondary table, pilih acceptable code. Kemudian pada primary key, pilih code sub-unacceptable. Lalu pilih code sub-unacceptable sebagai secondary key. Selanjutnya, klik code sub-unacceptable pada description. Pada daftar primary fields, apabila pada kedua tabel tersebut, Anda akan mengetahui file description-nya. Lalu pilih pre-sort secondary table, lalu ketik quotes underscores in underscores both, lalu underscore table. Selanjutnya pada tab more, pilih match primary records dan yakinkan tidak ada opsi lainnya. Join kategori, lalu klik OK. Selanjutnya pilih analyze. Dan count records, lalu klik OK. Dikarenakan pada tabel codes in both table tidak ada record, kita ketahui bahwa pada tabel unacceptable codes dan tabel acceptable codes tidak ada code. Selanjutnya, buka tabel pada TransApril, lalu klik edit, pilih table layout. Daftar file untuk quotes memiliki tipe data C karakter dan memiliki panjang file sebanyak 7 digit, dan Anda harus merubah panjang file pada tabel TransApril menjadi sama dengan file quotes lainnya dengan panjang 4 digit. Jika hal ini telah disamakan, baru kita dapat menggabungkan tabel unacceptable code dengan tabel TransApril. Kemudian, untuk menciptakan file quotes pada TransApril, yang pertama, aktifkan tabel TransApril, pilih window table layout, lalu klik pada toolbar add new expression, ketik quotes underscore sub underscore April, lalu klik FX, pada box expression, tuliskan sub str dalam kurung all trim, buka kurung quotes, tutup kurung 1,4 tutup kurung. Lalu klik OK, klik green check mark, lalu kita bisa menambah file quotes underscore sub April ke area view. Pada judul kolom quotes, tekan klik kanan, klik add column pada dialog box, double klik, lalu quotes underscore sub April, lalu klik OK. Selanjutnya, menentukan apakah pada transaksi April memiliki kode acceptable. Step pertama untuk memisahkan transaksi yang acceptable dengan membandingkan transaksi pada kedua tabel tersebut yang kodenya unacceptable. Kemudian, untuk menggunakan instruksi relation untuk mendapatkan transaksi unacceptable, aktifkan tabel TransApril, pilih data, kemudian relate table, kemudian muncullah dialog relation, kemudian klik add table, double klik acceptable, tampil pada dialog box relation. Untuk mengarrange table dengan menggunakan dialog box relation, drag tabel dengan mouse atau klik kanan pada arrange table, kemudian klik dan drag code sub April dari tabel TransApril ke code sub unacceptable pada tabel unacceptable codes. Selanjutnya, klik finish. Pada judul kolom quotes sub April, klik kanan lalu add column.
Lalu pada daftar from table, pilih unacceptable code. Lalu kembangkan kolom name sehingga kita dapat melihat nama-nama file. Tekan double klik pada unacceptable code. Lalu klik OK. Untuk menampilkan transaksi unacceptable dengan filter, pilih File, File Code Sub Unacceptable, klik kanan, lalu Quick Filter. Untuk selanjutnya, pilih Data. Kemudian ekstrak data. Lalu pilih Record pada file to ketik trans_April_. Unacceptable. Lalu klik OK. Kemudian, jika Anda ingin menyusun lebar kolom, bisa dilakukan jika dibutuhkan untuk menghitung banyak transaksi yang acceptable. Gunakan instruksi count dan hasilnya ada 7 transaksi yang acceptable. Lalu yang terakhir, cost area view dan yes untuk save ke ACL. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.